Shalom Gali Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Namun saya akan membaca ayat yang pertama saja. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini teknologi sangat membantu kita. Dulu ketika kita membutuhkan sebuah barang atau makanan, kita harus pergi, membelinya, dan kembali lagi pulang ke rumah. Tetapi sekarang ketika kita membutuhkan sesuatu, makanan atau barang tertentu, kita mengambil HP, kemudian kita membuka aplikasi, lalu kita memilih barang tersebut dan membayarnya. Tidak lama kemudian, barang yang kita harapkan, butuhkan, inginkan akan diberikan kepada kita, yang dimana penghubungnya adalah seorang kurir yang berasal dari salah satu perusahaan. Ayat yang kita baca di atas menjelaskan bagaimana Yesus adalah pengantara, penghubung antara Bapa dengan kita. Kita menyadari salah satu kebutuhan utama manusia adalah pengampunan dosa dan mendapatkan keselamatan itu. Ketika kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka ingin diampuni dosanya dan diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah, mereka harus mempersembahkan kurban di hadapan Tuhan, baik itu lembu, sapi, bahkan burung merpati. Tetapi kita bersyukur pada saat ini Allah telah mengirim anaknya sebagai pengantara, yang dimana anak tersebut menderita dan mati di kayu salib, sehingga hubungan kita dengan Allah yang dulu terputus sekarang menjadi terhubung kembali. Anak tersebut adalah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa ketika kita sudah ditebus dan diselamatkan, Tuhan menginginkan kita untuk mengenal, percaya, bahkan melakukan perintahnya. Dikatakan ketika kita mengenal dan percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan perintahnya, itu sama saja kita sebagai pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Sebagai umat atau anak-anak Allah, Tuhan menginginkan kita antara hati, pikiran, tentang pengenalan akan Tuhan harus ditunjukkan melalui perbuatan demi perbuatan, sehingga melalui semuanya itu kehidupan kita boleh bertumbuh dan semakin memperlihatkan kehidupan kita menjadi orang yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita menyadari, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ketika kita sudah mengenal, percaya, bahkan melakukan perintahnya, kita masih sering jatuh di dalam dosa. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan tetap memberikan suatu kasih yang begitu luar biasa melalui Yesus Kristus. Yang Tuhan inginkan adalah kemauan dan keinginan hati yang sungguh, sehingga di dalam jatuh bangun ketika melakukan perintah Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberikan teladan demi teladan melalui anaknya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kembali lagi kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, meninggikan dan memuliakan namanya. Walaupun semuanya itu terkadang sulit, kita percaya Tuhan akan memampukan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, kami bersyukur pada saat ini, yang dimana Engkau telah mengirim penghubung pengantara antara kami dengan Engkau, yang dimana kami adalah pribadi yang tidak layak, penuh dosa, dan kehidupan kami layak untuk dihukum. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus dan kematiannya serta penebusannya, hubungan kami dengan Engkau boleh diperbaiki kembali. Berkati kami ya Tuhan, ketika sudah diselamatkan ini,
terus belajar melakukan perintah-Mu, dan kehidupan kami terus memuliakan dan mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.